Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Finas YouTube Channel. Kali ini aku akan menyampaikan materi TWK CPNS yang ke-10 tentang peristiwa konflik di Indonesia. Nah, materi ini adalah materi terakhir dari tes TWK atau tes wawasan kebangsaan ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang tes intelijensia umum atau TIU. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah sengketa pulau. Yang pertama adalah sengketa Pulau Ligitan. Nah, Pulau Ligitan ini terletak di Utara Tarakan, Kalimantan Timur. Pulau ini terlepas dari Indonesia dan menjadi milik Malaysia di tahun 2002. Di soal tahun 2019 kemarin ini keluar di soal aku yang tentang Pulau Ligitan. Kemudian yang kedua sengketa Pulau Sipadan, yaitu pulau yang terlepas dari Indonesia juga dan menjadi milik Malaysia. Kemudian sengketa Blok Ambalat. Nah, Blok Ambalat ini terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Daerah ini memiliki kekayaan tambang laut dan pernah menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai hak milik, tapi sampai saat ini masih menjadi milik Indonesia. Kemudian ada sengketa perairan Sambas. Nah, perairan Sambas ini terletak di Kalimantan Barat dan pada tahun 2014 hampir jatuh ke tangan Malaysia. Kemudian ada sengketa Pulau Natuna. Pulau Natuna ini terletak di Riau. Pulau ini tiba-tiba dimasukkan ke dalam peta terbaru negara Cina. Namun PBB memutuskan Natuna sebagai milik Indonesia di tahun 2006. Nah, yang keenam ini adalah sengketa Pulau Timor Leste. Nah, Pulau Timor Leste ini adalah wilayah Indonesia, dulu adalah Timur-Timur, yang termasuk ke dalam Kepulauan Nusa Tenggara yang menjadi negara sendiri di tahun 2002. Nah, selanjutnya ada kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa, yang pertama yaitu tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Mahasiswa Trisakti saat itu berdemonstrasi untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya karena krisis ekonomi yang menyulitkan rakyat. Namun terjadi penembakan yang menewaskan 4 orang mahasiswa. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus pembunuhan Munir yang notabene seorang aktivis. Yang ketiga yaitu pembunuhan Marsinah yang notabene aktivis. Kemudian peristiwa G30 SPKI juga termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Kemudian peristiwa Tanjung Priok yang melibatkan Bintara dan warga sekitar. Kemudian peristiwa Talang Sari di Lampung yang terjadi antara TNI dan penduduk yang diduga akan mengganti Pancasila dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah Petrus atau penembakan misterius dari tahun 1982 sampai dengan 1985. Ini kasus-kasus yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Selanjutnya ada perseteruan budaya antara Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama yaitu perseteruan tari pendek asal Bali. Terjadinya perseteruan tari pendek antara Republik Indonesia dengan Malaysia terjadi di tahun 2009 karena Malaysia tiba-tiba memasukkan tarian tersebut dalam iklan pariwisata. Malaysia akhirnya meminta maaf kepada Indonesia. Selanjutnya perseteruan batik. Pada tahun 2009, Malaysia mengklaim batik sebagai budaya miliknya. Perseteruan berakhir setelah UNESCO menetapkan bahwa batik adalah budaya milik Indonesia. Selanjutnya ada angklung. Pada tahun 2010, Malaysia pernah mengklaim angklung sebagai warisan budayanya. Selanjutnya persetujuan tentang budaya wayang kulit dan gamelan yang pernah menjadi sengketa di tahun 2009. Beruntungnya Indonesia sudah menerima pengakuan dari UNESCO bahwa wayang kulit adalah milik Indonesia di tahun 2004. Selanjutnya ada perseteruan tentang lagu Rasa Sayange pada bulan Oktober 2007. Lagu Rasa Sayange ini pernah diklaim oleh Malaysia. Akhirnya pada tahun 2012, Indonesia dapat membuktikan secara sains bahwa lagu tersebut adalah milik Indonesia. Dan yang terakhir adalah tari tortor dan gordang sambilan. Dua tarian tersebut pernah menjadi sengketa di tahun 2012 dan tarian tersebut adalah tarian milik rakyat Sumatera Utara asli. Demikian video kali ini.
Share jika bermanfaat. Selamat belajar teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.